Krishna Prema Bhakti. Ya. Srimad Bhagavatam ini mengungkapkan makna ataupun cara bagaimana untuk kita bisa terbebas dari pekerjaan material ataupun reaksi dari kegiatan material kita, dan bersamaan dengan proses dari pengetahuan rohani. Jadi hanya pengetahuan umum, pengetahuan biasa tidak akan mampu membebaskan kita dari reaksi-reaksi kegiatan kita, kegiatan baik ataupun buruk. Ya. Dan hanya dengan pengetahuan spiritual orang bisa menyucikan dirinya dan membakar semua reaksi-reaksi dosa tersebut, apakah baik ataupun buruk. Dan ini juga adalah memperlukan pengetahuan rohani, ya, dan juga menjelaskan tentang renunciation, artinya ketidakterikatan, dan menjelaskan tentang proses bakti. Siapapun yang dengan serius berusaha untuk mengerti Srimad Bhagavatam dan sudah dengan cara yang benar, ya, who properly hears and chants with devotion, yang sudah dengan serius, dengan kerendahan hati mendengarkan, ya, dan mengucapkannya dengan cinta bakti, maka mereka ini sepenuhnya akan terbebaskan. Ini dijelaskan dari Srimad Bhagavatam skala 12 bab 13 maka 18. Aksaya Brahma Sutranam Bharatata Widyadaya Gayatri Basa Rupaso Vedatam Pali Primitan. Jadi Srimad Bhagavatam ini menjelaskan tentang makna ataupun arti dari Vedanta Sutra, merupakan penjelasan yang lengkap dari Mahabharata, Ramayana, dan juga menjelaskan tentang Brahma Gayatri. Ya. Dan ya, dan juga sepenuhnya memperluas makna daripada semua pengetahuan Veda, ya, semua itu hadir dalam Srimad Bhagavatam. Sarva Vedi Iti Sarasanam Saram Samudritan. Semua intisari dan semua literatur Veda, kesatuan Veda, dan sejarah-sejarah telah dikumpulkan dan dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam. Jadi semua Veda itu pasti ada bagian-bagian yang mengandung, ya, menjelaskan tentang pelayanan bakti, baik kepada Sri Vishnu ataupun avatar yang lainnya dan sebagainya kepada Krishna. Jadi semua sejarah-sejarah yang mengandung penjelasan tentang bakti itulah yang dikumpulkan dan dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam. Ya. Sarva Vedanta Sarami Sri Bhagavatam Isyate Tadrasa Kita Tadrasa Nanyatra Syatranti Kwatit. Srimad Bhagavatam dinyatakan sebagai intisari dari filsafat Vedanta, dan siapapun yang merasa puas berpuas hati dari mempelajari Srimad Bhagavatam ini, ya, mereka mendapatkan rasa yang manis dari Srimad Bhagavatam ini, maka mereka tidak tertarik lagi untuk mempelajari kesatuan Veda yang lainnya, karena, ya, Srimad Bhagavatam sudah cukup memberikan pengetahuan, ya. Dengan berkembangnya bakti, otomatis orang akan mendapatkan pengetahuan. Ya. Di sisi lain, orang menjelaskan bahwa dengan mengembangkan pengetahuan orang mendapatkan bakti. Ya. Tapi Srimad Bhagavatam para acarya menjelaskan dengan kita mengembangkan cinta bakti rohani kepada Krishna, kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pengetahuan rohani otomatis akan dijelaskan. Many people say that by developing knowledge, when one will develop bhakti. That is not real, yeah. Because mostly the people developing knowledge, the material knowledge, they cannot get by material knowledge. They cannot get bhakti. But by developing bhakti, yeah, one automatically develop the transcendental knowledge. And also
ya, they will get vairagya. Ya, vairagya detachment. Jadi dengan kita menjalani proses bakti ini, ya, dan juga ketika bakti itu menjadi murni, maka orang otomatis mendapatkan jnana dan vairagya, ya, mendapatkan pengetahuan rohani dan juga ketidakterikatan. Karena itu siapapun yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, tulisan Bhagavata Jilid namani Seyavana Sama Tara Sasta Aceh Janme Prabu Yama. Siapapun, whoever is not accepting the truth of the transcendental knowledge of Srimad Bhagavatam, they consider Sulacha and Yawana and will be punished by Yamarat, ya, light of the light. Jadi mereka yang tidak menerima kebenaran Srimad Bhagavatam ini, maka digolongkan pada kelas Mlecha dan Yawana, maka mereka pantas untuk dihukum oleh Yamarat, penjelmaan demi penjelmaan. So that is some clarification to Srimad Bhagavatam, because Srimad Bhagavatam is not different from Sri Krishna. So in order to get the mercy of Srimad Bhagavatam and Sri Guru and Gauranga, so we have to first glorify Srimad Bhagavatam. Jadi itulah beberapa pujian kepada kaki Padma Srimad Bhagavatam, karena Srimad Bhagavatam tidak berbeda dengan Krishna. Ini adalah Krishna dalam bentuk sastra. Ini adalah inkarnasi Krishna. This is the incarnation of Krishna in form of literature, in the form of Srimad Bhagavatam. So therefore, before we study or hear Bhagavatam, we have to do some glorification. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sekarang sloka kita akan membaca dari Srimad Bhagavatam skala 10 bab 79 sloka 10 sampai 15, ya. Karena sloka 10 tidak ada penjelasan, hanya ada penjelasan hanya satu kalimat saja, ya. Dan kita akan membaca sloka berikutnya yang ada penjelasan dari tadi. Anu Srotena Sarayun Prayagam Upagamya Saha Snatwa Santarpya Dewadin Jagama Ulahastramam Anusrutena Sarayo Prayagam Upagamyasa Snatva Santarpya Devadim Jagama Ulahastramam Anusrutena Sarayun Prayagam Upagamyasya Snatva Sana Santarpya Devadim Jagama Ulahastramam Pengikut follower Srotena alirannya the stream Sarayung sepanjang sungai Serayu
Prayagam menuju Prayag. Upagamya sampai. Saha dia. Snatwa mandi. Santarpya menyenangkan hati. Dewa Adin para dewa dan yang lainnya. Jagama dia pergi. Pulaha ashram menuju tempat pertapaan Sri Pulaha. Resi Pulaha. Ya. Balaram menyusuri aliran sungai Serayu hingga dia tiba di Prayag. Setibanya di Prayag, dia pun mandi lalu melaksanakan ritual-ritual untuk menyenangkan hati para dewa dan makhluk-makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, Balaram pergi ke asrama milik Resi Pulaha. Kita bisa ulangi bersama. Balaram menyusuri sungai Serayu hingga dia tiba di Prayag. Setibanya di Prayag, dia pun mandi, lalu melaksanakan ritual-ritual untuk menyenangkan hati para dewa dan para makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, Balam pergi ke ashram milik Resi Pulaha. Penjelasan. Pulaha ashram dikenal pula dengan nama Hari Ksetra. Itu penjelasannya. Jadi berikutnya kita akan baca terjemahan dari sloka 11 sampai 15. Ya. Sri Balaram mandi di sungai Gomati, Gandaki dan Wipasa, dan juga berenam di sungai Sona. Dia pergi ke Gaya, tempat dia menuju leluhurnya, lalu ke mulut sungai Gangga, tempat dia membersihkan tubuhnya untuk penyucian. Di Gunung Mahendra, dia bertemu dengan Parasurama, lalu memanjatkan doa-doa kepadanya. Dan kemudian dia mandi di 7 cabang sungai Godavari, dan juga di sungai Wena, Pampa, dan Bimarati. Selanjutnya, Sri Balaram berjumpa dengan Skanda, lalu mengunjungi Sri Saila, kediaman Girisa. Di provinsi-provinsi bagian selatan yang dikenal sebagai Dravida Desa, Sri Balaram melihat bukit Wengkata yang suci. Demikian pula kota Kamakosni dan Kanci, sungai suci Kaweri, dan Sri Rangga yang sangat suci, tempat Sri Krishna pernah mewujudkan diri. Dari sana Balaram pergi ke Gunung Rishabha, tempat Sri Krishna juga tinggal, dan ke Mathura bagian selatan. Kemudian dia menuju Setubanda, tempat dihancurkannya dosa-dosa yang paling berat. Penjelasan. Pada umumnya orang pergi ke Gaya dengan tujuan untuk memuja para leluhur. Tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Srila Viswanatha Cakrawati Thakur, walaupun ayah dan kakek Sri Balaram masih hidup, atas perintah ayahnya lah dia memuja leluhurnya di Gaya. Dengan mendapatkan pemahaman dari Vaishnava Tosani,
Sang Acharya menjelaskan lebih lanjut bahwa walaupun Sri Balaram berada dekat dengan Jagannath Puri, dia tidak pergi ke sana sebab dia ingin menghindarkan diri dari rasa malu karena harus memuja dirinya sendiri yang hadir pada wujud Sri Krishna, Balabhadra, dan Subhadra. Nah, di sini dijelaskan kita mengikuti perjalanan dari Sri Balaram untuk menyucikan diri. Yeah. So, in this chapter, or especially some verses we are reading today, yeah, we can following how Sri Balaram, yeah, visiting all holy places in India, yeah, and also in every holy places or holy river, he was take bath. Yeah, here as was explained, in order to worship their ancestors and also to purify himself. Yeah. Di sini dijelaskan bahwa beliau mengunjungi banyak tempat suci, dan di tempat suci atau sungai suci tersebut beliau dijelaskan mandi untuk menyucikan diri, dan juga di Gaya Tirta dijelaskan beliau memuja leluhurnya di sana. Nah, di sini kita mengerti ya bahwa kenapa beliau adalah personal Tuhan yang Maha Esa. Ya, is the second body of the Supreme Personality of Godhead. Is that the Supreme Godhead, the Supreme Lord need to purify himself? Ya? Apakah personal Tuhan yang Maha Esa perlu menyucikan diri beliau sendiri? Ya. Is the place of all holy Tirtha. And Sri Balaram also known as the Adi Guru. Is the, even though he is the second body of Lord Sri Krishna, but he is acting as Guru. Yeah. He never considered himself as the personality of Godhead, but always, yeah, try to serve Krishna in many different ways. Meskipun beliau adalah ekspansi pertama dari Sri Krishna sendiri, tapi beliau selalu melakukan pelayanan kepada Sri Krishna paling tidak dengan 3 cara, ya, dengan berbagai cara, dan juga yang kita dengar itu dalam 3 cara. Sebagai teman, ya, karena beliau bersama-sama Krishna pergi ke tengah hutan mengembalakan anak-anak sapi bersama anak-anak gembala sapi lainnya. Ya, dan bermain di tengah hutan seperti seorang teman. Ya, dan kadang-kadang seperti ayah, seperti seorang kakak. Karena kedua ibunya, Rohini dan Yasomati, Yasodamai, selalu berpesan kepada Balaram untuk menjaga adiknya di tengah hutan. Ya, karena Krishna lebih muda, kalau tidak salah lebih muda 1 tahun dari Balaram. Karena itu Balaram juga selalu menjaga Krishna, ya, dan juga sebagai sebagai penyembah yang sangat mencintai dan selalu berusaha untuk melayani Krishna. Dan dijelaskan beliau mewujudkan diri beliau di Brindavan dalam 10 perwujudan untuk melayani Sri Krishna. Ya. So, in 3 different ways, yeah, Lord Balaram was try to serve Krishna. Yeah. First, he has a friend. As a friend, yeah, with other Gopal, with other many others cowherd boy, they go to the forest every day to take care of cow or the calf, like that, yeah. And they play in the forest with Krishna, with other friends, as a very close friend. And the second, as an elder brother, he always take care Krishna
because both of their mother, Rohini and Rohini Mata and Yashoda Mata, always telling Balaram, "Oh, Balaram, you should take care of your Krishna, your younger brother," like that. Jadi, so every day he was take care of Krishna also, in order to avoid Krishna should not disturbed by any demon or any other things. And also as a servant, Krishna manifested himself in 10 different ways, to serve Krishna in Brajabhumi. Even when he was before Krishna appears, Balaram already entered in the womb of the of Devaki, in the form of Anantasesa to lay down there, and also Balaram was appeared first in the womb of Devaki, actually to consider to clean up the womb of Mother Devaki, because before was 6 demon was appeared there, and then one by one was killed by Kamsa, and also because he is manifested also as Anantasesa, and he become the lay down there in order to support Krishna's in the womb of Devaki. And in Brajabhumi, Brajabhumi itself is the manifestation of Balaram. Whatever Krishna's was used, that is all the manifestation of Balaram. Alankar, mukut, cloth, everything was nothing is material, because all of them that is the manifestation of Balaram. Jadi Balaram juga sebelum Krishna muncul, beliau terlebih dahulu muncul di dalam kandungan Ibu Devaki. Beliau masuk ke sana untuk menyucikan, dijelaskan, karena sebelumnya 6 asura masuk ke dalam kandungan Ibu Devaki, dan setiap lahir itu dibunuh oleh Kamsa. Dan kemudian setelah itu Balaram masuk di sana sebagai Sangkarsana dan menyucikan, dan membersihkan kandungan Ibu Devaki dan mempersiapkan untuk kemunculan Krishna di sana. Karena itu setelah itu beliau manifestasi beliau sebagai Anantasesa bersemayam di dalam kandungan Ibu Devaki untuk sebagai tempat bagi Sri Krishna bersemayam di sana. Dan kemudian Balaram terlebih dahulu datang ke dipindahkan dalam kandungan Ibu Rohini, dan kemudian muncul lebih dulu di Gokul ataupun di Brindawan untuk mempersiapkan kemunculan Krishna di sana berikutnya, seperti itu. Jadi dalam segala hal Krishna Balaram melayani Sri Krishna. Karena itu beliau disebut sebagai adik guru. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana kita mempersembahkan diri kita untuk melayani Sri Krishna, sebagaimana diberikan contoh oleh Sri Balaram. Karena guru selalu berusaha untuk menyibukkan para muridnya dalam pelayanan bakti kepada Krishna. So therefore, Balaram also considers Adi Guru because he himself give the example how to do service to Supreme Lord Krishna. And Guru always train the disciple and also engage the disciple in the service of Krishna for the pleasure of Guru and Krishna. That is the meaning of Balaram, and also his lila is like that. And the second, he acting as a common people to give example to the people in general, to us,
how we have to try to purify ourselves, yeah, and also we have to also respect our ancestors and try to how to deliver our ancestors from the bondage of law of nature, yeah. Dan juga di sini yang kedua, makna yang kedua yang bisa kita ambil adalah, ya, karena Sri Balaram bertindak seperti kita, memberikan contoh seperti manusia biasa, ya. Jadi beliau setelah melakukan sebuah kesalahan, ya. Jadi kenapa beliau harus melakukan perjalanan suci ini? Ada yang pernah mendengarkan atau sudah ada yang menjelaskan kenapa beliau harus pergi melakukan tirtayatra ini, mengunjungi semua tempat suci dan mandi di semua sungai suci dengan maksud untuk menyucikan diri. Ya, is there any information before Srivas Prabhu? Why Balaram should go visiting holy places and take bath in holy places, and also to purify himself like that. Purify from what? You hear before? Ya, karena yang pertama itu adalah, ya, Krishna tidak ingin Balaram ikut campur dalam perang Mahabharata, ya. Jadi bagaimana? Karena Balaram itu menjadi guru, ya, untuk bermain gada, ya, ya. Because Balaram is the teacher, ya, to teach, because he is acting as a kshatriya. He teach how to, especially to use different kind of weapon, especially the club, yeah. And among the disciple of who play club, ya, main gada itu adalah Bima dan Duryodhana. Dan Duryodhana sebenarnya jauh lebih mahir dalam memainkan main club itu, main gada itu. Actually, then Balaram have many disciples. Among them, two are prominent, yeah, Bima and Duryodhana. And among Bima and Duryodhana is very bright disciple of Balaram in playing club. Yeah, so therefore, Balaram is more preferable to Duryodhana than to Bima, because he is considered the real disciple, Satsishya in playing the club. Ya, jadi karena Balaram itu lebih menyayangi Duryodhana, karena Duryodhana lebih mahir dan menguasai semua teknik yang diajarkan oleh Sri Balaram daripada Bima. Bima dianggap murid yang bodoh gitu. Ya, tapi di sisi lain Bima mempunyai kekuatan, ya, 10.000 ekor gajah, kan? Dan beliau memiliki kekebalan itu. Ya. Dan ini nantinya di akhir perang Kurukshetra itu akan ditunjukkan seperti itu. Jadi agar Sri Balaram tidak ikut campur dalam perang itu, ya, maka Krishna menyusun sesuatu cara tersendiri bagaimana menyingkirkan Balaram untuk pergi, ya, supaya tidak ikut campur dalam urusan perang ini. Karena itu pada suatu pagi, ya, ketika Balaram akan pergi mandi, ya, Krishna menciptakan sesuatu dan dihadang oleh banteng, oleh sapi dan galak sekali menyerang Balaram, dan sudah Balaram berusaha mengusir sapi itu dengan cara apapun tidak bisa, tapi kemudian karena jengkel beliau ngambil kerikil dan dilempar sapi itu dan sapi jantan itu, banteng itu, dan akhirnya banteng itu mati. Ya. Ketika banteng itu mati, maka Krishna tiba-tiba muncul di sana. Kakak sudah membunuh sapi pada saat ini.
Ya, karena membunuh sapi itu sama dengan membunuh Brahmana. Maka kakak harus pergi menyucikan diri dan mandi di sungai, semua tempat suci, mengunjungi tempat suci dan mandi di semua sungai suci. Jika tidak demikian, maka kakak tidak akan pernah disucikan dari dari dosa membunuh sapi atau sama dengan membunuh Brahmana ini. Ya, seperti itu. Dan karena disarankan seperti itu, ya, karena walaupun Balaram adalah kakak dari Krishna, tapi apapun yang diperintahkan diminta oleh Krishna, Balaram tidak pernah menolaknya, harus mengikutinya. Ya. Dan itulah juga maknanya bahwa ya, setinggi apapun kedudukan seorang guru kerohanian, tetap di hadapan Krishna dia adalah pelayan kekal Krishna. So this story also was telling by Guru Maharaj, and before the war start, Krishna doesn't want that Balaram will involve in this war, because Balaram is more preferable to Duryodhana. When Balaram present during the war of Kurukshetra, Balaram must be take part on the Kaurava, like that. So in order to avoid that, and Balaram should not involve in that war, Krishna arranged in such a way that when in the morning Balaram want to go to take bath, on the road there's one big bull, attack Balaram, and Balaram tried to avoid that, and because they try to chase out, but the bull is so furious, want to attack Balaram, and Balaram just take one small stone and then throw to the bull, and then the bull was died. And when the bull was died, Krishna suddenly was there, and said, "Oh, no, Kaka, brother, you killed the cow, the bull." Bull is also considered as the symbol of the Dharma, like that. And whoever kill cow, same as killing Brahmana. So therefore, you should take go to all the holy places and take bath and purify yourself. Otherwise, you cannot purify yourself from this very happy sin, like that. So then Balaram, whatever Krishna said, Balaram will following, like that. So that is the story is like that. And so therefore, Balaram visiting all holy places, and also in Prayag, he also worshipping their ancestors there, because Prayag is very well known, where the people can, if we go there and do some Shraddha Kriya there, we can deliver our ancestors from bondage of karma. Dijelaskan, kalau kita datang ke Prayag Tirta, karena itu juga disebut sebagai Wisnu Tirta. Di sana ada telapak pijakan kaki Padma Sri Wisnu di sana, dan ada tempel di sana. Jadi karena itu orang biasanya melakukan pemujaan kepada leluhur dan melakukan Shraddha Kriya di sana. Dan siapapun leluhurnya yang diberikan persembahan di sana, maka leluhur itu bisa dibebaskan dari hukuman neraka dan bisa masuk surga, atau bahkan bisa pulang ke dunia rohani, seperti itu. Jadi karena itu pula Sri Chaitanya Mahaprabhu juga datang ke Prayag, setelah ayah beliau berpulang, Sri Jagannath Mishra berpulang, dan beliau akhirnya atas alasan untuk melakukan Shraddha Kriya di sana, maka beliau mengunjungi Prayag Tirta. Tapi pada saat yang sama sebenarnya tujuan beliau adalah untuk bertemu dengan istri Iswara Puri, karena beliau tahu bahwa saat itu
Sri Iswarapuri sedang berada di Gayatirta, ya, dan beliau bertemu dengan beliau, ya, dengan Sri Iswarapuri, dan beliau menerima diksa di sana. Ya. Dan setelah menerima diksa, Harinam diksa dari Sri Iswarapuri, ya, maka kemudian beliau mulai mengajarkan Harinam Sankirtan ini. Ya. Dan segala kegiatan dan tingkah laku berubah total dan selalu terhanyut dalam pengucapan nama suci, dan mulai mengajarkan gerakan Sankirtan ini di Navadvip seperti itu. So Sri Chaitanya Mahaprabhu also visiting Gayatirta in order to, by the order of his mother, to do Shraddha Kriya there after the disappearance of Jagannath Mishra, the father of Sri Chaitanya Mahaprabhu. But actually the main purpose of why Sri Chaitanya Mahaprabhu go to Gayatirta is to meet his spiritual master, yeah, Iswarapuri, because on that time Iswarapuri was there, and then after that he took initiation from Iswarapuri, and then Iswarapuri told Sri Chaitanya Mahaprabhu to teach this Harinam Sankirtan, and after that, yeah, Sri Chaitanya Mahaprabhu teaching this Harinam Sankirtan through the chanting of the holy name to all Navadvip and all world, yeah, like that. Jadi inilah awal dari gerakan Sankirtan. Jadi sebelum itu beliau masih bertindak sebagai guru stola ataupun guru sekolah, guru Sanskrit dan sebagainya. Beliau punya banyak murid, ya, dan akhirnya setelah kembali dari Gayatirta, kemudian beliau mengajarkan gerakan Sankirtan ini. Dan setelah mengajarkan gerakan Sankirtan ini, maka murid-muridnya, ya, teman-teman beliau tidak mengerti maksud itu dan akhirnya tidak menghormatinya. Karena itu kemudian setelah beberapa lama, kemudian beliau mengambil sannyas. Ya. Karena dalam kehidupan sebagai grihasta dan sebagai orang tidak menghormati pada umumnya. Ya, yang dihormati adalah para sannyas ataupun yang sudah melepaskan ikatan dari kehidupan material ini. Karena itu Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian memberikan contoh, beliau mengambil sannyas, ya. Dan setelah itu kemudian beliau tinggal di Jagannath Puri setelah bertemu dengan ibu beliau di Santipur, ya, like that, seperti itu. Dan kemudian beliau sebenarnya ingin pergi ke Brindawan, tapi beliau tidak diizinkan oleh ibunya karena Sacimata sangat terikat pada Sri Gauranga Mahaprabhu, dan kemudian memohon supaya putranya tinggal di Jagannath Puri supaya lebih sering, lebih mudah mendapatkan berita ataupun keadaan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, seperti itu. Karena beliau sebagai putra satu-satunya dan beliau sangat menghormati, sangat mencintai ibunya, maka beliau, ya, mengikuti perintah dari ibunya untuk tinggal di Jagannath Puri, seperti itu. So because after take sannyas, yeah, because the people are not respecting him, yeah, and then decided to take sannyasa. After take sannyas, then in order to go to Brindavan, yeah, but Nityananda Prabhu makes such a way that deviate the way and directed Sri Chaitanya Mahaprabhu to go back to Navadvip and to Santipur. And then after arrive there, Madhasachi also come there and they stay a few days there and take prasadam there. And after that, by the instruction of Madhasachi, then Sri Chaitanya Mahaprabhu stay in Puri in order to more assure by Pausachi Devi to get some news of his son, the only son, like that, ya. Ya, dan itulah kenapa Sri Chaitanya Mahaprabhu juga tinggal di Jagannath Puri, adalah karena atas permintaan dari dari orang tua beliau. Ya, itu alasan yang pertama. Yang kedua, karena, ya, the second reason because
the Jagannath Puri is also they call Vipralambha Kshetra, because the Supreme Lord, the Jagannath, non-different one from Krishna, was reside there. Yeah, and Jagannath in the form of Jagannath, Balaram, Subhadra Devi in Puri is in the mode of Vipralambha, mean in what is in the mode of spiration, yeah, deep spiration from Radharani and from all the inhabitants of Vrindavan. So therefore, because Sri Gauranga Mahaprabhu in the mode of Srimati Radharani and Jagannath is Krishna in the mode of the what is in the in the mode of Vipralambha, mean what we call in the mode of spiration, yeah, pang of spiration to Srimati Radharani, and Radharani in the acute pang of spiration from Krishna. So they stay together in Jagannath Puri. Yeah. Jadi karena Sri Balaram, Sri Krishna, ya, Sri Jagannath adalah Sri Krishna sendiri, tapi dalam mode kerinduan pada Srimati Radharani khususnya, dan juga para penduduk Vrindavan. Dan juga Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah dalam mood Srimati Radharani yang selalu rindu kepada Krishna. Ya, karena itu Sri Gauranga Mahaprabhu adalah dalam mood sebagai penyembah, khususnya dalam mood sebagai Srimati Radharani yang selalu hanyut dalam kerinduan kepada Krishna. Ya, sehingga beliau berdua, Jagannath dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, dapat merasakan ya samboga rasa ataupun pertemuan dalam rasa perpisahan itu. Ya, rasa yang tertinggi. Karena itu di Jagannath Puri juga disebut sebagai Vipralambha Kshetra. Ya, kedua-duanya hanyut dalam rasa perpisahan itu. Ya. So, itulah apa, karena itu beliau tinggal di Jagannath Puri dalam waktu yang sangat lama, hampir 24 tahun beliau. Karena Sri Chaitanya Mahaprabhu melakukan lila beliau selama 48 tahun. Yeah, because Sri Chaitanya Mahaprabhu only stay in this material world, yeah, doing his lila only for 48 years, he said. Yeah, and 24 years in Navadvip and 24 years in Jagannath Puri, and among 24 years in Jagannath Puri, yeah, Gauranga Mahaprabhu also used his time 6 years for traveling to South India, all Indias, and also to North India, and also to Vrindavan, yeah, in order to preach this Krishna consciousness, and also to feel, yeah, and ask his disciple to dig out or to find out the place for Krishna's lila in Vrindavan. Jadi beliau melaksanakan lila beliau selama 48 tahun di dunia ini, dan 24 tahun masa lila, masa masa kanak-kanak beliau sampai remaja di Navadvip sampai beliau ngambil sannyas, dan setelah itu beliau 24 tahun tinggal di Jagannath Puri, ya, dan di antara 24 tahun di Jagannath Puri beliau menggunakan 6 tahun untuk keliling India Selatan, seluruh India, dan akhirnya datang ke Vrindavan. Dan setelah di Vrindavan, beliau juga memerintahkan kepada murid-murid beliau, pada Silarupa Goswami, Sanatan Goswami, dan yang lain-lainnya, untuk menemukan tempat-tempat lila Sri Krishna dan membangun tempel-tempel di mana Sri Krishna melaksanakan lila rohani beliau, seperti itu. Jadi beliau memberikan contoh ini, dan untuk menggali kembali, karena setelah berjangka waktu yang cukup lama, maka tempat-tempat lila rohani Sri Krishna hampir tidak ditemukan. Ya, dan juga beliau juga menemukan menggali lagi Radha Kunda dan Syama Kunda, ya,
Karena sebelumnya tempat itu hampir tidak ada gitu, dan akhirnya beliau yang menemukan itu dan memerintahkan pada murid beliau, pada Raghunath Das Goswami untuk membangun kolam Radhakund dan Syamakunda itu, seperti itu. Jadi itulah jasa-jasa dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dan dan lila dari Sri Balaram mengelilingi tempat suci itu, ya, itu memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa kita hendaknya juga bagaimana dengan kita berkesadaran Krishna ini, kita hendaknya juga menghormati para leluhur kita dan membebaskan leluhur kita dari perputaran kelahiran, kematian, kesatuan dan penyakit di dunia material ini. Seperti itu. Jadi Sri Balaram juga memberikan contoh itu. Ya. Jadi itu beberapa hal yang dapat kita sampaikan sehubungan dengan cerita ini, ya, dan karena itu di sini juga dijelaskan beliau tidak mengunjungi di antara semua tempat suci yang beliau kunjungi, cuman satu yang beliau tidak kunjungi, yaitu beliau tidak datang ke Jagannath Puri. Karena di Jagannath Puri itu diri beliau dipuja di sana, ya, dalam bentuk arca, ya, Krishna, Balaram dan Subhadra di sana. Jadi beliau merasa tidak enak kalau beliau memuja diri beliau di sana, seperti itu. Ya. Jadi itu yang dapat kita dengarkan pada pagi hari ini. Ya, mungkin karena kami tadi kemarin dalam perjalanan sangat sangat mengasihkan, ya. Jalan macet dan sehingga Prabu dan Matai sudah menunggu, tapi sia-sia menunggu, tidak ada yang datang, ya. Dan datang seperti pencuri, ya, menggedor pintu, ya, karena semua penyembah sudah tertidur. Jadi pasti juga tadi malam Prabu dan Mataji sudah bergadang menunggu orang yang tidak datang, ya. Ya. Karena itu untuk pagi ini kita tidak mengakhiri kelas sampai di sini, ya, dan mungkin nanti malam kita bisa lanjutkan lagi, atau mungkin kelas Bhagavad Gita atau yang lain, ya, ataupun kalau itu sama manajer perjalanannya, apakah besok masih di sini dan sebagainya, kita siap di sini karena besok kita lagi hari 6 kayak di Mandalika di pantai itu, jadi dengan semua penyembah. Ya, baik juga. Karena besok kan Idul Adha. Ya, besok hari libur, masih hari libur. Jadi besok masih, oh besok Ekadasi. Ya, enggak apa-apa. Ekadasi, bawa pesan Ekadasi. Kalau belum jauh ya. Apa nanti bom aja. Kita cari yang agak dekat aja. Ya. Ya, nanti bom. Ya. Mungkin bisa undang beberapa penyembah dari Bali untuk datang besok. Biasanya Prabu Trata. Oh ya, bagus, ya. Jadi kita bisa bergabung besok dan melakukan kita di sana, dan ya, seperti, dan kemudian kita pesan. Katanya besok Ekadasi, ya. 18. Bukan besok, ya. Ya. Besok Sabtu sekali karena Idul Adha. Ya, jadi besok Idul Adha dan kita. Ya. So tomorrow we will stay here because tomorrow is the holiday. We will go to beach and do Sankirtan there, like in Mandalika. So we can do Harinam and also can speak class also there maybe. Yeah. Like in Mandalika. And Prasad. Prasad is the first one. Yeah. First choice. Yeah. Jadi prasad harus selalu ada. Kalau tidak ada prasad, pasti penyembah tidak bersemangat. Dan juga prasad untuk kudu lainnya.
Itu berupa apa? Boleh berupa kue-kue. Kue-kue atau apa saja. Yang penting ada yang kita bisa bagikan. Ya. Karena kalau ada pengunjung di sana. Ya. Jadi itu untuk acara kita pagi ini, dan karena masih ada yang kita juga ngantuk begitu, nanti habis ini mungkin kita persad, dan setelah persad bisa mengasuh. Ya, tadi. So we'll end on here, and tonight we can continue. And our program, the next program is Prasadam, and after that take rest. Or if you want to go around Banyuwangi also can, if you like. Jai Srimad Gautama Purana ki jai. Jai Jai Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Jai Jai Sripad Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj ki, Sripad Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj ki jai. Sri Radha Damodar Jo ki jai. Sri Jagannath Balaram Subhadra Dev ki jai. Sri Gaura Nitai ki jai. Hari Bol. So this place is very dear to Srimad Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj. Yeah, when he give first initiation in Indonesia was in this place. Yeah, Guru Maharaj chose this place for the first initiation was here. Yeah, like that. So this is very dear, yeah, to Sripad Maharaj. Yeah. Ya, Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna.